Selamat sore, kembali lagi di YouTube channel Departemen Papipu Wasesos. Di sini kita akan membahas mengenai fenomena sosial dan politik tentunya. Sebagaimana kalian ketahui lah gitu, bagaimana grassroots atau masyarakat kelas akar rumput gitu sering terjebak pada aspek narasi-narasi hiperrealitas, narasi yang menegasikan realitas faktual dan realitas fiksional itu bercampur aduk gitu. Jadi satu narasi yang membuat orang dengan mudah tergelincir dan menggelincir oleh arus informasi, itu baik sosial dan platform lainnya. Apakah teman-teman sering melihat fenomena tersebut? Gue kira iya, pasti. Karena bagaimanapun kita di era post-truth ini menggambarkan sebuah fenomena hoax di mana-mana yang dipolitisasi sebuah kebenaran gitu. Maka hiperrealitas yang digaungkan oleh Jan Baudrillard gitu, seorang sosiolog gitu, sebagai rujukan referensi gitu, tokoh penggagas postmodernism gitu dalam aliran filsafat, yang digambarkan oleh Baudrillard merupakan informasi searah tunggal atau homogen, fenomena berita palsu, dan dikotomisasi paradigma yang semakin marak membuat cara pandang masyarakat dengan mudahnya terpolarisasi. Maka dari itu, sebuah karya lahir dari sebuah keresahan, dan di sini gua akan membahas isu tentang hegemoni TikTok dianggap sebagai sebuah paradigma hierarki kebenaran atau post-truth. Era post-truth dan kecurigaan. Mengutip esai artikel di Sumber Daya Pikiran yang berjudul Polarisasi Politik dan Pengaruh Algoritma Terhadap Anti-Pluralisme yang saya tulis tentunya ya, yang gua ambil rujukan referensi dari sebuah buku yaitu Post-Truth dan Anti-Pluralisme gitu, Forum Mangunwijaya 2018. Di situ dijelaskan bahwa fenomena sosial politik saat ini terjadi perubahan dinamika sosial yang menciptakan sebuah iklim sosial politik di level masyarakat gitu. Objektivitas dan rasionalitas membiarkan emosi atau hasrat memihak kepada suatu keyakinan yang sebetulnya level faktual yang menunjukkan hal yang berbeda gitu. Seperti halnya potongan video TikTok gitu dianggap sebagai rujukan referensi kebenaran. Apa itu enggak keliru? Bagaimana bisa? Sedangkan kita berbicara mengenai sebuah spektrum kebenaran itu luas dan ada ilmunya. Ada pisau bedah metodologis. Kalau kita berbicara mengenai konsepsi dan prediksi, proyeksi kita membutuhkan sebuah metodologis lah. Jelas. Dengan potongan video tersebut akan melahirkan sebuah post-truth dan hoax, melahirkan sebuah kebencian narasi yang terbangun gitu. Nah, mungkin teman-teman juga pernah menjadi relasi atau korban dalam relasi tersebut. Contohnya, penggiringan opini terhadap publik gitu. Sebagaimana seseorang menggiring opini terhadap suatu kelompok untuk tidak menyukai objek. Dan orang-orang percaya gitu. Pada akhirnya, opini mengalahkan bahkan melampaui fakta gitu. Ironis sekali gitu kan. Makanya munculnya narasi post-truth menjadi marak dinamika sosial, apalagi di sosial media kan, tanpa ada landasan kerangka berpikirnya gitu, ditelan mentah-mentah gitu. Dan ini akan saya tampilkan sebuah hierarki kebenaran. Ironisnya, munculnya narasi post-truth ini melihat sebuah fenomena sudah tidak objektivitas rasional lagi, teman-teman. Gue pikir teman-teman juga merasakan sebuah keresahannya, misalkan di satu platform sosial media gitu. Bagaimana seseorang menyerang secara personal gitu, menyerang gitu, tanpa ada landasan berpikirnya gitu. Situasi pada hari ini, akhir-akhir ini, yang mengalami fenomena sosial yang sudah diuji, dramatur. Apa itu dramatur? Masyarakat kita itu doyan mengonsumsi simbol, yang dimana simbol-simbol tersebut
digaungkan gitu. Padahal kan itu hanya sekedar bungkusnya saja gitu. Nah, maka sikap kecenderungan anti pluralitas dinamika masyarakat yang terjadi secara singular gitu, dihegemoni oleh perkembangan komunikasi digital era postmodern, dan juga membuat masyarakat dengan mudah menerima, mencari arus informasi, dan lahirlah pola pikir yang praktis, seperti halnya mencari informasi dengan potongan video, seperti awal yang tadi saya jelaskan gitu, dan merasa itu sudah menjadi validasi sebuah kebenaran. Dan apakah itu kredibel? Ayo, mari kita sama-sama berpikir secara kontekstual. Apa sih faktornya? Ya, malasnya membaca dan minimnya literatur gitu, membuat orang-orang menjadikan seperti tidak kontekstual. Pada akhirnya kita larut-larut dalam suatu fenomena yang gampang dipolitisasi oleh para elit. Meluasnya fenomena hoax yang melemahkan akal sehat kita gitu, dan objektivitas kredibilitas dari nilai sebuah informasi tidak bisa dilepaskan gitu untuk mengakses opini publik berkembang sebagai media alternatif seperti halnya WhatsApp, Facebook, khususnya TikTok. Bila hal ini terus dibiarkan, berarti proses menguji keabsahan atas dasar konsensus dihancurkan. Semakin satu masyarakat menjauh dari kebenaran, maka masyarakat itu akan semakin benci dengan kebenaran tentunya. Dan ini banyak di sekeliling kita, kepalsuan, kebohongan, hoax bahkan. Semakin jauh dari kebenaran, sebentar lagi akan lahir caci maki, kebencian, ego. Tetaplah pegangi akal sehat, itu yang dibutuhkan hari ini. Maka kita harus latihan berpikir yang jernih. Dalam sebuah sumber yang di Twitter gitu, lucunya gitu, the hierarchy of knowledge gitu, post-truth, matinya kepakaran, dan lahirnya ketiktokan. Yang pertama di bagian tersebut itu tradisi, yang kedua authority, trial and error, logical reasoning, dan di atasnya TikTok gitu. Tradisi itu yang dimana sebuah kebenaran berdasarkan penelitian yang ditelaah secara komprehensif. Lalu masuk ke otoritas, yaitu sumber data yang teman-teman lihat gitu. Nah, trial dan error gitu, salah satu percobaan ini benar atau benar tidak salah gitu, atau benar banget gitu. Dan terakhir penalaran logis gitu. Yang lucunya di atas ada TikTok mengalahkan Tuhan gitu. Maka kalau kita berbicara tentang TikTok, lucunya gitu, pada hari ini dibuat sebagai kebenaran yang tunggal. Ya, apa itu kebenaran tunggal? Yaitu post-truth, rasa kebenaran yang disederhanakan menjadi hoax gitu. Yang dimana algoritma bekerja, kemudian pengguna sosmed terpolarisasi gitu. Contohnya apa? Kebenaran berdasarkan ego, opini gitu. Alhasil tidak bisa menerima kebenaran yang menjemuk. Menjemuk itu artinya umum gitu. Dan pada akhirnya teman-teman menolak untuk kebenaran orang lain gitu. Misalkan saya mempunyai narasi seperti ini, sumbernya seperti ini, dan teman-teman menyanggah dan menyangka itu kebenaran, itu kesalahan yang tunggal. Menyoal mengenai tentang matinya kepakaran dan akhirnya ketiktokan dianggap sebuah kebenaran.
gue bakal pakai referensi Tom Nichols gitu, yang mempunyai buku yang berjudul tentang The Death of Expertise, yang artinya matinya kepakaran gitu. Ada beberapa point of view dari buku tersebut yang dijelaskan oleh Tom Nichols gitu. Pertama, kurang menghargai keahlian atau kepakaran. Contohnya, saya mempunyai rekan gitu, S2, secara disiplin ilmu dia mumpuni gitu. Di sosial masyarakat dihadapkan gitu oleh orang-orang gitu, si ini mah bocil, ngapain kita percaya? Kan belum tentu gitu. Ketika kita berdiskusi, pada akhirnya kedudukan mematahkan dan melecehkan intelektualitas gitu. Dan patut kita ketahui bahwa seorang pakar melalui jenjang pendidikan yang cukup lama, membaca buku, melakukan literatur review, dan melakukan riset, dan tidak sembarangan gitu. Disitulah fenomena post-truth terjadi gitu. Bagaimana seorang pakar tidak dihargai. Contoh halnya popularitas yang sekarang diundang ke sana kemari dengan modal narasi yang tajam, kan belum tentu diuji datanya seperti apa gitu. Yang kedua, peran internet dan media sosial. Post-truth lahir, orang-orang menjadikan sebuah pola pikir yang terpolarisasi untuk menjadi apa? Cuma praktis. Orang-orang sekarang lebih memilih dan mencari jawaban informasi tersebut melalui Mbah Google. Ya itu betul, tapi dia menelan secara mentah, tidak secara utuh dan komprehensif. Dan yang ketiga, yaitu opini pribadi versus fakta. Orang lebih cenderung mempercayai pendapat mereka sendiri dibanding para pendapat ahli yang memiliki pengalaman pengetahuan cakrawala yang luas di bidang tertentu. Namun, opini pribadi tidak sama dengan fakta gitu. Pengalaman individu bukan pengalaman berdasarkan objektivitas gitu. Itu sifatnya subjektif. Disinilah orang akan mengenal, membantu, berhadapan dengan orang yang berbeda pemikiran, akan terjadi clash gitu. Terjadi peperangan di dunia maya, pertarungan dua kubu, seolah-olah mewakili sebuah kebenaran yang objektif, padahal itu kebenaran yang sifatnya subjektif. Yang keempat, politisasi keahlian. Ahli dan keahlian. Ada kecenderungan politisasi keahlian, dan para pakar sering dipolitisasi, di mana sebuah keputusan dan pandangan tersebut memiliki perspektif politik tertentu, keberpihakan, dan atau memang si pakar menyediakan dirinya untuk di-hire oleh kekuasaan untuk mendukung narasi-narasi yang dibuat oleh kekuasaan, sehingga seolah-olah narasi tersebut menjadi sebuah problem yang disoroti oleh Tom Nichols tentunya. Bahwa di sini Tom Nichols mengkritik bahwa pakar juga tidak selamanya benar gitu. Seorang ahli juga tidak selamanya benar. Karena untuk itu dia merekomendasikan ketika terjadi kekeliruan, dan sebutlah menganalisis metodologi gitu, yang digunakan seorang pakar harus terbuka untuk membicarakan, mendiskusikan hal tersebut sebagai diskursus atau wawancara. Kita lihat sekarang kan perdebatan para ahli yang memang memiliki kapasitas dalam hal tertentu, kemudian begitu tajam antara kubu A dan kubu B. Ini terjadi karena adanya politisasi keahlian tersebut. Ini dilihat oleh Tom Nichols dalam bukunya gitu. Yang kelima, kritik terhadap intelektualisme. Muncul kecenderungan anti terhadap intelektualisme di mana dianggap sebagai sesuatu yang elitis yang menimbulkan ketidaksetaraan di masyarakat tentunya. Adagium bahwa setiap orang bebas beropini dalam sebuah khazanah demokrasi. Demokrasi memang membutuhkan partisipasi publik, tapi
partisipasi publik, tapi jangan lupa membutuhkan sebuah paparan, sebuah diskursus yang ada dipandu oleh pemikiran-pemikiran para ahli. Jadi tidak hanya sekadar opini saja. Yang sedemikian rupa berdasarkan asas-asas berpendapat, ada rupa gagasan, asas pemikiran, adanya pernyataan hasil dibuat para ahli dan analisa berdasarkan metodologi yang kuat dan ketat dari aturan-aturan disiplin ilmu yang sudah disepakati sebelumnya. Yang keenam, mendorong kembali menghargai keahlian pakar. Disinilah Nichols mendorong kembalian keahlian pakar tertentunya dengan cermat dan tepat. Di awalnya Nichols bilang gitu, bahwa belum tentu para ahli itu benar, tergantung pada konteks dan keberpihakan. Dalam sebuah fenomena Pilpres kemarin, ada beberapa pakar di-hire untuk kepentingan politik tentunya. Bahaya situasi keputusan yang didasarkan pada opini, keputusan dan kebijakan publik yang didasarkan opini pada fakta yang membahayakan itu adalah tekanan sosmed. Bayangkan gitu, teman-teman. Kalau kebijakan publik didasarkan pada tekanan sosmed atau tekanan netizen, yang belum tentu netizen adalah sebuah realitas masyarakat karena opini bisa dibangun di medsos dengan buzzer. Nah, buzzer ini yang disoroti oleh Nichols.